Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Arina Rizka Alfiani dengan NIM 14324000006. Saya Sandi Ferian Erlangga dari Fakultas Teknik dengan NIM 14324000002. Saya Rizky Dwi Septian dengan NBI 14324000004. Saya Daniel Teddy Haryani dengan NIM 14324000003. Saya Rizal Januar Mahmudi dengan NIM 1432-05. Kami di sini akan melakukan wawancara untuk melengkapi dari laporan akhir kami yang berjudul Kolaborasi Perumda Air Minum Kota Surabaya dan warga Pagesangan untuk menumbuhkan sikap patriotisme melalui gerakan hemat air. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Siswo Adi Satrio, terima kasih atas waktunya di kesempatan saat ini telah menjadi narasumber di tugas wawancara saya dan teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja langkah nyata Pemda Air Minum dalam menjaga ketersediaan air bersih di wilayah Pagesangan di Kota Surabaya? Ada beberapa langkah sih Mas untuk dari kita, dari Perumda Air Surya Sembada. Salah satunya menjaga kontinuitas distribusi di pelanggan dengan memasang seperti meter Indo atau kilometer untuk memastikan debit suplai untuk pelanggan sekitar kawasan Pagesangan tersebut stabil. Salah satunya. Keduanya melakukan rutin kayak pengecekan tekanan gitu di hulu atau di hilir masing-masing. Misal nih di Pagesangan itu ada kayak hulunya ya, dari pipa induk kita berapa, terus nanti bawah dibawa sampai ke akhir itu berapa tekanannya di critical point-nya gitu. Tujuannya. Yang ketiga, kita memastikan kayak gini kualitas air dari unit pengolahan. Kebetulan di Pagesangan unit pengolahannya dari IPAM Karangpilang. Memastikan kapasitasnya, memastikan kualitasnya, begitu juga kuantitasnya. Salah satunya. Seiring pertumbuhan penduduk pasti kebutuhan juga meningkat. Itu kita juga pastikan. Oh, misal nih ada penambahan pelanggan, apakah kita perlu menambah jaringan untuk mensuplai daerah itu atau enggak, atau cukup pipa existing aja sudah cukup atau mampu gitu. Boleh lanjut. Terima kasih untuk jawabannya, sangat memuaskan. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, sesi kedua kali ini kami bersama salah satu warga yang sedang melakukan pengaduan di kantor tersebut, dan kami sekalian ingin menanyakan tentang beberapa yang ingin kita tanyakan kepada narasumber salah satu warga ini. Untuk pertanyaannya, silakan. Oke, seberapa besar peran Bapak ya kan dalam mendorong warga, termasuk Bapak, biar bisa berpartisipasi dalam menjaga air bersih? Kalau untuk peran warga itu sangat penting ya, karena memang pelanggan atau warga adalah salah satu ujung tombaknya pelayanan. Jadi kalau memang pelayanan itu maksimal, otomatis warga juga ikut senang. Dengan cara demikian, maka warga juga harus berpartisipasi untuk menjaga air tersebut. Contoh seperti kebocoran pipa, harus laporan ke pihak petugas PDAM. Atau ada indikasi-indikasi lain seperti pencurian air dan lain sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak ya kan, apa perilaku yang bisa Bapak lakukan untuk hemat air
dalam mencerminkan rasa cinta terhadap lingkungan. Kalau perilaku terkait cinta terhadap lingkungan, salah satunya mungkin adalah contohnya menampung air hujan ya. Menampung air hujan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang untuk kebutuhan di luar rumah, contoh menyiram tanaman ataupun hal yang sebagainya. Kalau yang terkait dengan air PDAM sendiri, biasanya kami itu sering sekali kalau ketika malam kita lihat meter kita atau meter pelanggan. Jadi kita lihat meter pelanggan itu seperti apa. Maksudnya kita lihat berapa sih angka meter pada jam malam itu. Setidaknya ketika pagi kita cek kembali angkanya masih sama. Kalau ada angka yang berubah, otomatis tandon kita atau tandon masing-masing pelanggan atau warga seperti saya ada yang bocor. Sehingga jatuhnya pemakaian air itu datang dari angka tersebut. Atau bisa juga kita melakukan cinta tanah air dengan cara menghemat. Biasanya kalau dalam kebutuhan satu rumah, kalau di saya satu rumah isinya 3 orang, berapa sih kebutuhan 3 orang? Rata-rata 10 kubik. Jadi kalau lebih dari 10 kubik, otomatis biasanya petugas PDAM datang ke rumah untuk memastikan kenapa pemakaiannya tinggi dan lain sebagainya. Seperti itu.